Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Luhrati Hadiani Kusumawardani, Program Studi Pendidikan Agama Hindu semester 2, Staf Negeri Empu Kuturan Singaraja. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai konsep tentang filsafat pendidikan dalam program pendidikan karakter. Tugas mata kuliah filsafat pendidikan. Baik, yang pertama kita bahas terlebih dahulu apa sih itu pengertian dari filsafat pendidikan dan pendidikan karakter. Filsafat pendidikan merupakan ilmu filsafat yang mempelajari hakikat pelaksanaan dan pendidikan. Bahan yang dipelajari meliputi tujuan, latar belakang, cara, hasil, dan hakikat pendidikan. Metode yang dilakukan adalah dengan menganalisis secara kritis struktur dan manfaat pendidikan. Filsafat pendidikan berupaya untuk memikirkan permasalahan pendidikan. Salah satu yang dikritisi secara konkret adalah relasi antara pendidik dan peserta didik dalam pembelajaran. Salah satu yang sering dibicarakan dewasa ini adalah pendidikan yang menyentuh aspek pengalaman. Filsafat pendidikan berusaha menjawab pertanyaan mengenai kebijakan pendidikan, sumber daya manusia, teori kurikulum dan pembelajaran, serta aspek-aspek pendidikan yang lain. Pendidikan karakter adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Ketika kita berbicara filsafat, banyak orang yang beranggapan bahwa filsafat itu sesuatu yang rumit dan berat. Padahal itu tidak benar. Menurut saya justru filsafat itu adalah sesuatu yang sederhana dan indah. Bahkan bisa dibilang hampir sama seperti jatuh cinta. Filsafat itu sederhana, dia cuma diawali dengan logika. Dan tentu saja kita semua tahu kalau semua orang yang normal itu pasti bisa berlogika. Nah, jadi tidak ada lagi alasan untuk kita menganggap filsafat itu ilmu yang eksklusif. Filsafat itu diawali dengan logika, tetapi diakhiri dengan kebijaksanaan. Dan sepertinya kebanyakan orang sepakat bahwa inilah tujuan filsafat itu sendiri, menuju kebijaksanaan. Ya, pada dasarnya cuma sesederhana itu saja maksud dari kata filsafat yang sering diklaim cukup keren ini. Jadi jangan tiba-tiba langsung merasa jadi orang bodoh ketika orang-orang eksklusif ini bicara soal filsafat. Bahkan saya sendiri saja sempat cukup ragu apakah mereka benar-benar tahu maksud dari kata filsafat yang sesungguhnya. Kebanyakan saya lihat mereka bukanlah ahli filsafat. Kebanyakan dari mereka cuma seorang yang ahli di bidang sejarah filsafat saja. Mereka memang sangat tahu siapa saja filsuf dari zaman Yunani sampai zaman modern ini, beserta semua pendapat-pendapatnya dan pengaruhnya bagi dunia. Kalau soal itu ya jangan ditanya. Saya sendiri saja mengakui kalau merekalah ahlinya. Bahkan jauh-jauh lebih hebat daripada saya yang pendapat Plato tentang filsafat saja saya tidak tahu. Oke ya sudah, kalau begitu kita langsung saja ke inti dari tujuan tulisan ini bisa sampai nekat ditulis. Hubungan filsafat dengan pendidikan karakter hampir sama seperti hubungan sebuah benda dengan bayangannya. Cukup dekat dan cukup mirip. Sederhananya, pendidikan karakter itu adalah pendidikan yang memanusiakan manusia. Dan ternyata filsafat pun juga seperti itu. Filsafat juga bisa dibilang sebagai upaya untuk memanusiakan manusia. Tujuan filsafat itu adalah menjadi bijaksana. Bijaksana itu apa? Bijaksana itu adalah seimbang, kuat, dan lembut, tegas dan fleksibel, punya kepercayaan atau prinsip, dan kontrol atau toleransi. Dan ini adalah karakter yang wajib dimiliki oleh manusia manapun. Saya tekankan sekali lagi, ini adalah karakter yang wajib dimiliki oleh seorang manusia.
Jadi kalau ada manusia yang tidak seperti ini alias tidak bijaksana, itu artinya mereka belum pantas disebut sebagai manusia. Tidak perlu benar-benar berkarakter nol besar. Karakter yang rusak saja bisa membuat kemanusiaannya dipertanyakan. Misalnya saja kekuatan tanpa kelembutan akan membuat seseorang menjadi barbar atau kampret. Mohon maaf, kata-katanya sedikit kasar. Sedangkan kelembutan tanpa kekuatan akan membuat seseorang menjadi dungu atau cebong. Jadi intinya, keseimbangan itu memang sangatlah perlu, terutama bagi kita sebagai seorang manusia. Dan sepertinya inilah masalah dasar dan utama pendidikan kita saat ini, yaitu karakter yang rusak dan manusia yang tidak memenuhi syarat. Padahal pada dasarnya, pendidikan karakter adalah pendidikan dasar bagi kita sebagai seorang manusia. Yang saya maksudkan di sini adalah pendidikan dasar ya, bukan sekolah dasar. Pendidikan bukan cuma di sekolah saja. Atau biasanya pendidikan ini juga sering disebut sebagai pendidikan informal, yaitu pendidikan yang idealnya fokus dipelajari ketika berumur 1-7 tahun atau masa prasekolah, dan difokuskan juga diajarkan oleh orang tuanya atau walinya di lingkungan rumahnya. Dengan kata lain, sebaiknya ajarkanlah filsafat kepada anak-anak sedini mungkin. Maksud saya di sini, yang diajarkan itu adalah filsafat, bukan sejarah filsafat. Bukan berarti kita harus memperkenalkan siapa itu Plato kepada anak-anak kita ketika mereka masih berumur 2 tahun. Bukan seperti itu ya. Tapi filsafat itu adalah ketika kita mengajarkan tentang kepercayaan dan toleransi kepada mereka, atau setidak-tidaknya tentang kepercayaan diri dan moral bagi mereka. Dan mengajarkan ini tidak harus secara langsung, tapi lebih kepada sosok teladan bagi mereka. Mereka sebaiknya belajar kepercayaan diri atau kekuatan dari ayahnya dan belajar moral kelembutan dari ibunya. Ini adalah salah satu upaya untuk mencegah LGBT, jadi jangan sekali-kali dibalik. Kasarnya jangan berharap anak Anda akan berkarakter baik, kalau karakter Anda sendiri saja tidak baik. Ini adalah hal yang sangat penting yang harus dipahami oleh semua orang tua di luar sana. Dan juga inilah alasan kenapa filsafat itu sering disebut sebagai induknya ilmu. Karena tanpa karakter yang baik, seorang anak akan kesulitan untuk mendapatkan ilmu yang lain. Pernah dengar istilah harus punya adab dan moral dulu, terlebih dahulu sebelum menuntut ilmu? Contohnya begini, anak-anak yang tidak punya prinsip atau kepercayaan juga tidak akan punya minat dan tujuan. Karena krisis kepercayaan diri mereka itu akan membuat mereka tidak akan bisa pede dan berani mengatakan bahwa mereka menyukai dan tertarik kepada sesuatu. Dan begitu juga sebaliknya, anak-anak yang tidak punya kontrol atau moral juga tidak akan punya rasa tanggung jawab terhadap bakatnya atau bawaan lahirnya. Sehingga mereka akan sulit untuk diatur dan akan mudah sekali membangkang atau egois. Ketidakseimbangan karakter ini akan sangat menghambat pembentukan skill dan kemampuan mereka. Sehingga secara jangka panjang, tujuan sejati dan pendidikan itu sendiri akan sangat sulit untuk dicapai, yaitu menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan mensejahterakan bumi ini. Jadi, menurut saya pribadi, inilah masalah utama pendidikan kita saat ini, dan bahkan sekaligus juga masalah utama negara ini secara umum. Karena kualitas sebuah negara itu dilihat dari seberapa berhasil pendidikannya. Sedangkan keberhasilan sebuah pendidikan akan sangat bergantung kepada seberapa berhasil pendidikan karakternya. Jadi saya sangat berharap semoga negara kita ini bisa lekas sembuh dan akan selalu sehat ke depannya. Baik, sekian pemaparan mengenai konsep tentang filsafat pendidikan dalam program pendidikan karakter.
yang saya paparkan. Jika ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.